kasih atas kehadirannya dan kami mengucapkan selamat datang di Gedung Kesenian Rumetang Siang Bandung. Inilah Ribat, Maha Akbar dan Kudus, Nirwana Raya, Mandala Sang Ruh, memisah badan kasar menjadi baka. Halo Blabers, jumpa kembali bersama kita di Blabla Radio Space. Kali ini kita berkesempatan untuk meliput sebuah acara pentas teater berjudul Musyawarah Burung, karya dari sutradara IGN Arya Sanjaya dan dipersembahkan oleh Studi Klub Teater Bandung atau STB. Nah, informasi yang perlu kita sampaikan juga bahwa STB ini sudah berkiprah berkarya selama 67 tahun, luar biasa. Sudah 6 dekade lebih ya Blavers ya. Keren, dan masih sampai dengan detik ini masih berkarya dengan sebuah pentas yang nanti akan sama-sama kita liput. Oke, persembahan kali ini adalah adaptasi dari puisi Sufi karya Fariduddin Attar, di mana di sini membawa pesan moralnya adalah tentang perjalanan spiritual dan pencarian jati diri. Seperti apa keseruan dari pentas itu nanti? Yuk kita sama-sama ikuti liputannya bersama saya Ferry Flo, Blabla Radio Space. Listen and enjoy. Kuasa lautan, samudera raya. Tak mungkin negeri Malaburu tanpa pemimpin. Bagai sarang yang lama ditinggalkan tanpa penghuni akan hancur dulu perlahan di rumah batu. Sebab tiada negeri yang dapat berjaya, dapat tertata tanpa seorang raja yang duduk bertahta. Kita semua punya seorang raja, Simur namanya. Dialah raja semua burung-burung di atas bumi. 1000 tabir cahaya gemerlapan atas wajahnya. Dia dekat dengan kita, tetapi kita jauh dari dirinya. Tapi kami sedikit sangsi dan berkecil hati. Kami tak ingin mempunyai seorang raja yang pilih kasih, sayang keluarga, namun tak sayang rakyat jelata. Kita berharap sampai di hadapan raja yang tersebut tadi. Bagaimana kau harap aku sampai di hadapan? Sedangkan aku telah betah di surga dunia ini. Bulbul budiman, sang pencinta asmara di atas dunia. Nyanyilah kau tentang keruhanian semesta Daud. Rataplah kau semanis ratap Daud pada Tuhannya. Aku nyawa para raja di raja tanpa lain. Aku tepati tugas-tugasku pasti tanpa terkecuali. Adakah kau berharap kami semua pergi
Bluffers, saat ini saya sudah bersama sang sutradara. Tadi kita sudah bersama-sama saksikan liputannya, keren banget ya Bluffers ya. Namun di balik kisah atau keseruan atau karya pertunjukan yang tadi luar biasa itu, tentunya kita ingin cari tahu lebih jauh bersama sang sutradara. Ada apa sih misteri di balik pentas yang barusan sudah kita saksikan bersama-sama. Sudah bersama saya IGN Arya Sanjaya atau kerap atau akrabnya lebih banyak disapa Mas Arya. Halo Mas Arya, apa kabar? Baik, Kita salaman dulu nih. Oke. Sudah Atur nuhun. 6 dekade kita nggak ketemu ya. Iya benar, lama banget. Lama banget. Ini juga sekaligus kita ingin mengucapkan juga selamat untuk yang ke-67 Oh, ya. hatur STB nuhun. berkiprah berkarya di Hatur nuhun. dunia seni pertunjukan dan aktivitas-aktivitas kreativitas lainnya bersama STB nih ya, luar Iya, biasa. hatur Sekali nuhun. lagi selamat ya, Bluffers, selamat juga buat STB ya. Ya, Nah, Mas Arya, pada kesempatan ini tadi kita udah saksikan bersama pertunjukannya luar biasa ya. Dan kalau boleh tahu nih, singkat saja, kira-kira kenapa mengambil satu materi tentang aspek sufi ini nih? Mungkin bisa disampaikan bagaimana nih? iya, Ujungnya, awalnya bagaimana Iya. sih, Mas Arya? iya. Kembali ini berkaitan barangkali dengan tadi usia 67 tahun itu barangkali ya. Jadi kemarin sempat saya menginjak usia 67. Di mana sih posisi kita gitu ya, posisi kita di mana, terus nanti ke depannya mau seperti apa dan sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya, kemudian ya karena barangkali kami bergeraknya di bidang seni pertunjukan gitu, tentu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk sebuah pementasan gitu. Sebuah pementasan, ya, ya. dan ketika keresahan-keresahan itu sampai sudah di mana, sampai di mana dan sebagainya, kelihatannya akhirnya mengarah ke hal-hal yang seperti ini gitu, seperti kandungan naskah musyawarah burung gitu. Akhirnya dipilihlah musyawarah burung untuk dijelaskan. Betul. Kalau kita lihat dari ulasan dari press conference-nya itu, musyawarah burung ini kan sebetulnya adaptasi dari puisi sufinya Fadluddin Attar ya, betul ya. Dan ini pun juga berisi 239 haiku. Iya betul. Dan di sini ada ada satu kandungan maknanya juga tentang perjalanan spiritual dan pencarian jati diri ya. Betul. Nah, dalam pentas ini kira-kira yang tadi sudah kita saksikan bersama, itu kira-kira mengimplementasikannya ada kesulitan tertentu nggak sih, Mas Arya sebagai sutradara? Iya, Bang Ferry. Terutama ketika saya harus menggambarkan lemah-lemah itu barangkali ya. Jadi itu kan dari puisi gitu, itu yang harus kita terjemahkan lewat visual gitu akhirnya, karena ketika mulai menulis naskah saya juga sudah merasakan kalau kita bikin set yang istilahnya yang real gitu akan sangat ribet gitu ya, karena itu ada 7 lembah yang harus kita buatkan setnya dan sebagainya. Saya pikir akhirnya oke, kalau gitu kita bantuan multimedia lah itu untuk menggantikan itu. Terus juga tidak semua 7 lembah itu yang kita singgahi atau kita tampilkan secara ininya gitu. Jadi akhirnya saya pilih hanya 3 lembah yang disinggahi oleh para burung untuk juga mempersingkat waktu dan mempersiapkan itu multimedianya sendiri. Begitu ya, Ya. luar biasa. Tapi memang tadi segala macam aspek yang ada di panggung itu terasa harmonis ya, mulai dari multimedia dan artistiknya pun juga sangat mendukung ya, tidak berlebihan tapi sesuai dengan karakter cerita yang ditampilkan. Dengan tentunya dengan wardrobe yang mendukung burung itu ya. Dan mohon izin nih Mas Arya, saya boleh mewawancara salah satu burung yang tadi ada di situ ya? Silakan. Boleh, silakan. Oke. Mangga. Bluffers, kita akan ngajak ngobrol sejenak dengan salah satu aktor yang ikut mendukung pentas itu tadi bersama saya.
Kang Deden, halo Kang Deden, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa kita bisa bersilaturahmi lagi ya. Sutradaranya keren. Sutradaranya sudah pasti sutradara ya. Iya. Sutradara, pemain keren, artis keren, pokoknya semua yang ada di sini keren. Dan Dada juga keren. Amin. Terima kasih. Oke, Kang Deden, Ya. mungkin Blavers juga udah lama cukup kangen juga ya sama Kang Deden ya di pentas-pentas seperti ini. Nah, kalau boleh cerita lagi nih tentang keseruan atau sensasi apa sih yang diperoleh dari pentas yang barusan nih Kang Deden, yang diperankan oleh Kang Deden terutama nih. Ya, saya cerita dulu sejarahnya ya. Siap. Jadi bulan Agustus itu saudara sudah nawarin ke saya, Den main ya Atar, Faludin Atar. Oh ya, Sufi dong, iya. Dia cerita tentang siapa Atar, siapa itu Rumi pada zamannya gitu ya. Dan akan dibikin haiku. Itu tantangan terbesar saya, itu adalah haikunya. Justru di haikunya. Di haikunya. Itu ya. Kalau gerak atau nari, insya Allah capek gitu ya. Dan sudah terbiasa juga mungkin. Insya Allah. Cuman haikunya itu, karena kan kalau teater realis itu dia bisa improvisasi. Iya. Kalau di haiku itu nggak bisa. Iya. Ada Pakem pakem-pakem namanya. tertentu. Pakemnya nggak boleh 57, Nah, itu 57 dia. atau 75 gitu. 57. Formulanya itu ya. Ya, formulanya ya. itu yang nggak boleh keluar dari situ. Itu yang menjadi tantangan saya. Oh. Gitu. Itu aja sih, dan itu ini pertama kali kalau saya mementaskan drama haiku ya. Itu Oke. pertama kali saya lakukan gitu. Berarti Ya, ada mudah-mudahan. sebuah apa namanya? Ada sebuah tantangan juga tadi ya sudah disampaikan dan tapi juga ada kepuasan batin juga mungkin. Betul, karena saya tidak tahu ya kenapa dari tahun kemarin tuh dibawaannya ke wilayah-wilayah yang spiritual gitu. Diajaknya itu Oh gitu. kayak waktu tahun kemarin sama Kang Rosyid ya, Kasidah Cinta, Sama, tiba-tiba iya. mainnya Kasidah Cinta. Oh ya, ayo cobain. Tiba-tiba masuk ke sini lebih ke sufistik ya. Itu kan, wah ini saya nggak tahu kan kalau ini saya akan terbawa ke wilayah-wilayah ini Islaman dan sufistik. Nanti katanya rencana tuh saya nggak tahu. Ada namanya judulnya Memegang Alif. Memegang alih. Iya, berpegangan pada alif kalau nggak salah. Oh. Itu karya Hidayat Suryalaga. Tapi nggak tahu siapa yang akan mentasinnya, siapa sutradaranya, saya tidak tahu. Masih Tapi jadi tanda tanya ya. tanya. Cuman saya udah Cuman kayaknya sudah nih dapat bocoran halus. seperti kalau itu. nanti suatu hari akan mementaskan Kabar burung seperti burung-burung tadi yang ya berterbangan. betul. Oke. Saya udah nangkap itu sinyal-sinyal langit Amin. gitu. Oke. Ya, saya nggak tahu kapan perjalanan saya sebagai seorang aktor, karena saya sudah mendelegasikan saya diri saya sendiri bahwa saya aktor walaupun dimanapun main, di STB, di Bel, ya saya memang itu Gitu ya. Oke. Posisinya. Baik. Sebelum saya beralih lagi ke sang sutradara, Ya. kira-kira apa yang ingin Kang Deden sampaikan ke audiens kita Blavers untuk sebuah tantangan dalam sebuah pentas itu, kira-kira tips apa yang kita harus persiapkan, Kang Deden? Kesetiaan menurut saya. Kesetiaan, Oke. dedikasi itu penting, dan tanggung jawab. Itu Dan yang tanggung penting. jawab. Ya, jangan berharap bahwa ketika suatu hari saat kita pentas itu akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi gitu ya. Tapi kalau mendapatkan kebersamaan, kekeluargaan, itu kita dapat pasti. Itu ya. pasti dapat. Itu yang tidak bisa dibeli ya. Nggak bisa sebetulnya. dibeli sebetulnya. Satu hal yang Kebahagiaan. jarang kita peroleh juga ya. Betul. Wah, luar biasa. Nah, Blavers, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Deden barusan itu juga bisa menginspirasi Blavers dimanapun berada, terutama yang punya passion yang sama juga di sini pertunjukan ya. Baik Kang Deden, saya akan kembali lagi ke sang sutradara ya. Terima kasih. Kang Deden. Ya, Sukses, sama-sama. sehat selalu ya. Hatur nuhun. Baik, oke, terima kasih. Kembali ke sang sutradara, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira dari pentas yang barusan ini yang diharapkan dari audiens atau yang menonton itu apa kira-kira yang diharapkan dari STB, terutama dari sang sutradara dari pentas yang barusan? Iya, barangkali kalau saya sih nggak jauh barangkali ya. Hanya seperti tadi saya ketika diwawancara sama kawan-kawan mahasiswa juga menanyakan itu apa sih yang ingin saya bilang
saya nggak muluk-muluk, ya saya hanya memperpanjang apa yang ditulis oleh ingin menyampaikan pesan yang ditulis oleh Atar barangkali gitu seperti itu. Tapi yang jelas untuk kondisi-kondisi kita saat ini barangkali dengan ya kaitannya dengan hedonisme dan sebagainya, itu sih yang barangkali kenapa kemudian naskah ini menjadi pilihan buat kami lah gitu. Iya. Karena ya saya pikir sudah sangat jauh ya kita gitu negara kita hal-hal seperti itu gitu. Iya. Ya belenggu-belenggu keduniawian itu sudah jauh sekali gitu. Betul. Ya, itu yang membuat saya barangkali yang buat terjun di dunia kesenian itu menjadi gelisah gitu ya, ada kegelisahan tersendiri gitu. Itu sih. Begitu ya. Wah, luar biasa ya. Sekali lagi selamat buat Mas Arya bersama STB-nya, dan selamat juga buat Kang Deden yang juga sudah benar-benar all out ya tadi. Keren banget, dan kita pastinya masih akan menunggu kejutan-kejutan berikutnya dengan STB ya di karya-karya berikutnya. Oke, baiklah Blapers, dari panggung Gedung Kesenian Rumentang Siang. Jadi pertunjukan teater yang barusan ini bukan sekedar pertunjukan biasa, namun mengandung banyak atau syarat makna tentang kehidupan dan perjalanan spiritual. Semoga ini juga bisa menginspirasi, diambil manfaatnya oleh Blapers yang juga turut menyaksikan liputan kita yang barusan. Saya Ferry Flo, dari membaca untuk bicara. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Bila kau tempuh lantunan keinsafan itu, Kim pun akan membawakanmu jar air hayat.
Siang malam berganti, dicari waktu. Semua seakan selaras, berbeda tapi sama. Sepanjang masa. Dan kekasih, tidak ada di dalam itu semua. Tidak tersentuh, sama maupun beda. Kurnia Saman! Mulia semakin tak mengerti Bun Budiman. Tapi kami berada di sampingmu, kawan Sulaiman. Lembah tenang. Lembah perpanaan. Keajaiban. Tenung dan sihir. Di dalam kekaguman dan tak terperi. Kagum dan bingung, pesona keindahan, sosok kekasih. Merasa diri, belum paham, dan tahu tentang apapun juga. Ada baiknya, kita singgah sebentar. Tenangkan diri. Berbadan darwis berputar tanpa putus untuk menggapainya. Lembah terakhir, lembah ketiadaan, lembah penyatuan. Jarak dan waktu lebur tanpa berjejak dalam lintasan. Semua akan kembali pada wujud dan asal muasalnya. Jejaklah bumi, sucikan jiwa raga dan juga pikiran. Lakukan sujud layaknya sholat di 5 waktu.